peran Israel adalah tetap menjadi sebuah bangsa yang eksis di dunia saat ini. Sebab kalau Israelnya punah, berarti udah akhir zaman. Tanda-tanda kedatangannya kan ada perang, ada wabah, ada kelaparan, ada umat Kristen dianiaya. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, orang percaya dalam keadaan kondisi sakit bersalin. Tetapi habis itu kita mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Shalom, God Lover. Selamat datang kembali di Diaspora TV Talk Show. Saya Pendeta Martin Hareva, senang bisa kembali bersama Anda untuk membahas isu yang bukan hanya hangat, tapi juga sangat menentukan arah sejarah dan iman kita hari-hari ini. Sejak 13 Juni 2025, dunia dikejutkan oleh serangan langsung Israel terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran. Iran membalas. Tel Aviv dan kota-kota Israel dihujani roket dan drone. Amerika Serikat pun akhirnya turun tangan menghantam kembali fasilitas nuklir Iran pada 22 Juni. Selama 12 hari penuh ketegangan, dunia menyaksikan ledakan, peringatan, balasan yang akan disesali, dan gempuran dari proksi-proksi Iran, Hamas, Hezbollah, Houthi, dan milisi di Suriah dan Irak. Hingga akhirnya gencatan senjata diumumkan. Tapi banyak yang bertanya, apakah ini damai yang sejati? Atau hanya jeda menuju perang yang lebih besar? Dan apakah ini semua merupakan bagian dari penggenapan nubuat akhir zaman? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita kembali bersama Ibu Monique Rickers, seorang hamba Tuhan, mantan wartawati dan pemilik channel Fakta Israel, yang dikenal luas sebagai suara yang konsisten dalam membela kebenaran, sejarah, dan iman terkait Israel. Bu Monique, terima kasih sudah hadir kembali. Terima kasih, Pak. Tapi sebelum kita mulai bincang-bincang kita, mari kita membukanya di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah, kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun kami di dalam pembicaraan ini, sehingga kami semakin mengerti rancangan Tuhan melalui nubuatan, melalui fakta sejarah dan juga kenyataan yang sedang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Roh Kudus menuntun pembicaraan kami dan juga semua kami yang mendengarkannya, mengikuti channel ini, sungguh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God lovers, tentu saja jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan subscribe, supaya lebih banyak orang bisa mengenal kebenaran lewat sudut pandang firman Tuhan. Bu Monique, kita mulai bincang-bincang kita ya. Yang pertama, Bu Monique, apa alasan utama Israel menyerang Iran pada tanggal 13 Juni itu? Langkah preventif atau ada pemicu tertentu? Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Kita baru saja selesai perang 12 hari. Iran dan Israel. Kalau ditanya kenapa tiba-tiba Israel menyerang,
pada tanggal 13 Juni itu sebetulnya bukan tiba-tiba juga, karena tahun 2024 Iran yang duluan menyerang Israel 2 kali, April dan Oktober 2024. Tapi kenapa 13 Juni? Bisa dibilang karena pada 12 Juni itu ada berita dari Badan Atom Iran yang menyatakan mereka akan memulai pengayaan nuklir di instalasi ketiga. Nah, inilah yang bisa menjadi dasar Israel melakukan tindakan penyerangan ke fasilitas nuklir Iran. Karena di hari pertama mereka langsung menyerang ke Isfahan dan Natanz. Ini 2 lokasi di Iran sendiri. Nah, sebelumnya ada temuan dari Badan Atom Internasional, Badan Energi Atom Internasional 17 Mei 2025, Iran itu sudah mampu memperkaya uranium sampai kadar 60% dengan jumlah sekitar 408 kg. Untuk bikin bom nuklir hanya dibutuhkan 40 sampai 42 kg. Artinya 408 itu bisa jadi 9 atau 10. Nah, untuk memusnahkan seluruh Israel itu hanya butuh 1 bom. Oh, Gitu ya. Jadi sebenarnya Satu bom agak nuklir. mengherankan, buat apa dia bikin sebanyak itu? Apakah ada targetnya di luar Israel? iya. Let's say Amerika atau Eropa dan sebagainya. Nah, itulah alasan pertamanya, karena ada temuan bahwa mereka sudah punya kemampuan membuat bom sampai 9 atau 10 bom nuklir. Oke. Nah, seberapa besar ancaman fasilitas nuklir Iran ini secara teknis dan politis? Kalau secara teknis tentu saja ancamannya bukan di situsnya ya. Maksudnya bukan di Isfahannya atau Iya. bukan di Natanznya. Tapi kalau itu sudah diperkaya, maka dia akan bisa digunakan sebagai bom nuklir. Nah, untuk menjadi bom nuklir dia butuh yang namanya rudal Iya. untuk mengangkut hulu ledak itu. Nah, ini bersinergi gitu loh antara si nuklir bomnya Iya. dan juga dengan rudal-rudal yang dibangun atau dikembangkan oleh si Iran ini. Nah, secara politis ya tentu saja sasaran yang ingin dimusnahkan adalah selama ini adalah Israel. Yang ditargetkan secara spesifik ya Israel. Jadi menarik karena tadi Bu Monik berkata dari pengayaan uranium itu bisa menghasilkan 9 sampai 10 bom nuklir. Jadi kalau satu saja dijatuhkan di Israel itu bisa menghancurkan satu Israel ya negara itu. Lalu yang sisanya digunakan untuk apa begitu? Iya, Apakah betul. itu untuk mengancam negara-negara lain? Bisa jadi. Gitu ya, untuk menunjukkan kekuatannya begitu Betul. ya. Nah, ini memang secara psikologi memang kita akan mikir kan, ini orang gila punya senjata. Kita pasti takut dong. Iya, Karena kan dia iya. bisa nembak mana aja. Nah, Iya. ini negara gitu loh. Negaranya bukan negara demokratis. Punya senjata nuklir, bahaya tentu saja. Iya, dan banyak orang tidak memahami informasi ini ya Bu Monik, karena ini nggak dibuka ya. Dan memang ini juga mungkin karena isu nuklir tidak seheboh setelah perang ya. Sebelum perang kan tidak terlalu diberitakan. Iya, iya. Nah, Bu Monik, berapa korban jiwa dan luka-luka di kedua pihak? Seberapa parah kerusakan fasilitas strategis lewat perang 12 hari itu? Ya. Kalau dari sisi Israel, korban tewas itu 28 orang. Ada sekitar 1000-an yang luka. Bisa dibilang seperti itu ya. Mau luka karena dia lari ke tempat evakuasi, nah itu jatuh, itu dihitung juga. 29 orang tewas. Kemudian dari sisi kerusakan di Israel, ada apartemen yang kena rudal. Tapi bukan satu kota. Ada apartemen yang kena rudal di Bat Yam,
di Holon, di Ramat Gan, ada juga di Beersheba, kena rumah sakit. Oh. Ada yang kena masjid di Haifa, Masjid Al-Jarina, atau juga ada kilang minyak untuk industri. Nah, itu kena juga. Jadi target yang diarahkan oleh Iran ini sebetulnya bukan target militer. Oh, Berbeda. pangkalan militer Ya, nggak nggak kena ya? nggak Atau kena. nggak diserang? Kayaknya tidak kena. Mau diserang tapi tidak kena gitu ya. Ada juga sempat mau menyerang pusat IDF di Tel Aviv. Oh. Itu memang tempatnya di tengah kota dan sebelahan sama mall. Wow. Nah, yang kena mallnya. Jadi jatuhnya bukan di mallnya, tapi ada di depan mall. Jadi ada beberapa kayak toko-toko kecil gitu. Nah, itu kena. Ada toko es krim enak soalnya di situ. Jadi saya ingat. Nah, jangan-jangan ini yang jadi korban gitu ya. Saya belum tahu. Sebaliknya, kalau Israel menyerang Iran, yang diserang itu betul-betul spesifik. Fasilitas nuklir Iran, lalu rudal, gudang senjata, peluncur rudal. Jadi tempat yang menjadi bahaya atau ancaman buat Israel. Itu yang ditargetkan. Namun memang karena yang ditargetkan, misal gudang senjata, pasti ada orang yang jaga kan. Makanya ada sekitar 935 orang yang menjadi korban tewas. Dalam serangan. 900 lebih. Iya, tapi sekitar 300-an itu sampai 400 orang itu adalah militer. Bahkan datanya sebetulnya 935, sekitar 400 lebih itu adalah militer. Militer ya, tentara mereka. Iya, jadi bisa dibilang Israel sangat-sangat detail ya. Karena yang disasar juga itu komandan, petinggi-petinggi militer. Iya, ada orang-orang penting dan juga ahli nuklir yang ahli disasar nuklir ya? ada 15 orang. 15 orang, itu sedang bekerja di... Diketahui mereka terlibat dalam pengayaan uranium, tapi waktu mereka dieliminasi itu adalah tindakan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Israel secara satu persatu individual. Iya, tapi kalau yang militer dilakukan oleh Angkatan Udara Israel. Bu Monik, apakah tujuan utama Israel melumpuhkan program nuklir Iran ini benar-benar tercapai lewat serangan 13 Juli? Ada pendapat bahwa serangan untuk fasilitas nuklir itu tidak melenyapkan kemampuan nuklir Iran secara keseluruhan. Karena apa? Karena kalau memang sudah berhasil diledakkan, dilumpuhkan, maka akan terjadi radiasi. Nah, ini tidak terjadi. Badan Energi Atom Internasional tidak mendeteksi adanya kontaminasi. Keluar ya, tapi kalau di dalam iya ada. Maksudnya gitu. Jadi kalau ke dalam ada, tapi tidak sampai keluar seperti Chernobyl misalnya. Jadi kalau ditanya sekarang apakah berhasil? Berhasil secara mungkin merusak laboratorium, tempat penyimpanan, centrifuge, ada beberapa yang rusak. Yang menjadi pertanyaan, uraniumnya di mana? Karena apa? Karena memang itu tidak ada yang bisa mendeteksi di mana uraniumnya. Iran tidak menyatakan bahwa uranium itu ada di A atau ada di B. Gitu. Dirahasiakan. Tapi Badan Energi Atom Internasional mengatakan kami tidak tahu 408 kg uranium itu ada di mana. Nah, 408 kg itu menurut yang saya baca ya, itu bukan berarti kita butuh mobil gede gitu ya. Ini kadar 408 kilo itu bisa hanya kayak satu koper besar. Jadi lebih mudah dipindahkan.
Oh gitu Makanya ya. ngeri kan kalau ternyata ada ukuran. Saya sendiri ini memang perlu dikonfirmasi. Iya. Tetapi bayangannya adalah 400 kilo itu kan kayak oke, kalau karung beras mungkin ada 10 karung beras gitu. Iya. Kan mudah dipindahkan. Di dalam satu koper aja bisa kita bawa gitu Iya kan. ya, beras yang 10 kilo, Iya, 10 kilo yang biasa dibeli itu ya. Betul. Kan nggak perlu banyak-banyak kan Iya, artinya. betul. Jadi bukan berarti saya butuh kontainer besar misalnya. Dan itu berarti mudah Bisa diangkut dilakukan. dalam satu mobil ya. Bisa diangkut dalam satu mobil box gitu loh. Atau satu peneliti keluar bawa satu koper isi berapa kilo bisa. Iya. Dan disebar. Nah itu yang mengkhawatirkan justru itu. Iya, Karena Badan Energi Atom itu tidak lagi bisa mendeteksi. Karena si Irannya sudah menyembunyikan dengan pernyataan bahwa itu sudah dihancurin kok sama Iya. Israel dan Amerika. Ada pertanyaan nih dari informasi yang saya dengar, saya baca. Apa benar fasilitas-fasilitas di Iran ini itu ada di bawah tanah ya? Iya. Di bunker-bunker? Iya, betul. Kenapa ada di bawah tanah? Karena memang secara geografi, secara bentuk kontur dari tanah dari Iran sendiri, memang dia bergunung-gunung. Oh. Saya punya pengalaman dari perbatasan Turkmenistan ke kota Teheran, itu sekitar 700 km. Tuh. Ya. Nah, itu melewati gunung-gunung. Gitu ya. Terus dari ibu kota Teheran saya ke Tabriz, itu juga melewati banyak pemandangan gunung gitu ya. Lalu dari Tabriz baru keluar ke Turki. Jadi sebetulnya memang masuk akal mereka membangun di bawah gunung karena Israel punya pengalaman menyerang reaktor nuklir Irak. Jadi mereka udah tahu nih kalau kita mau bikin jangan ketahuan ya, jangan di darat ya. Jadi masuklah ke bawah. Itu alasannya ya. Alasannya begitu. Israel menyerang reaktor nuklir Irak itu tahun 81. Nah, Israel kemudian menyerang lagi reaktor nuklir Suriah tahun 2006. Jadi Iran udah makin pintar untuk mengelabui sehingga dibangunlah di gunung. Nah, yang terutama ya di kota Qom ini laboratorium bawah tanah di gunung. Jadi Yang emang susah ditembus. Iya, yang kedalamannya puluhan meter yang saya dengar. Iya, jadi memang ya itu ya. Orang yang dengan tujuan jahat umumnya memang lebih cerdik daripada orang yang dengan kebenaran. Iya. Sejumlah pengamat menyebut bahwa serangan Israel dan Amerika terhadap fasilitas nuklir Iran terkesan kurang efektif. Bahkan beberapa mengatakan dampaknya hanya bisa menunda program nuklir Iran selama beberapa bulan saja. Bagaimana Bu Monik menanggapi analisis ini? Iya, betul. Karena memang 15 ahli nuklir dieliminasi. Tapi kan mereka pasti punya data di laptop, di hasil pekerjaan mereka. Mereka pasti punya asisten yang juga bisa berkemampuan melanjutkan. Tapi kalau dibilang menunda berbulan-bulan, saya sih berharap dia menundanya itu cukup dalam tenggang waktu yang lebih dari berbulan-bulan. Let's say bertahun-tahun, 1, 2, 3 tahun lah. Kenapa? Karena memang harus membangun kembali untuk memproduksi itu ya. Tetapi juga ini yang menjadi kepedulian, yang harus jadi kepedulian. Yang dihancurkan itu memang hanya 3 tempat dan 1 reaktor air keras di Arak. Sementara menurut mantan dubes Indonesia untuk Iran, ada sekitar 30 fasilitas nuklir. Artinya 3 di bom, masih banyak yang lain.
Cuma Dan 10% inilah, ya ya, yang dan dibom. inilah yang bisa jadi tersebar gitu loh. Pengayaan nuklirnya itu tersebar. Enggak 408 kilogram di satu tempat, tapi di Iya. beberapa tempat. Nah ini yang mengerikan. Bu Monik, ada juga yang mencemooh jika benar yang dihantam adalah lokasi pengayaan nuklir aktif, seharusnya ada dampak radiasi besar di sekitarnya. Iya. Seperti yang terjadi di Chernobyl atau Fukushima. Tapi hal itu tidak terjadi. Apa yang bisa menjelaskan hal ini? Mungkin jawaban paling gampangnya adalah karena dia ada di dalam gunung, di bawah tanah, sehingga memang dampak radiasinya tidak keluar. Makanya Badan Energi Atom Internasional mengatakan di dalam situs itu bisa ada radiasi. Sehingga memang ada aturan-aturan tertentu jika orang mau masuk ke sana. Iya. Tetapi untuk dampak keluar tidak terjadi. Iya. Karena apa? Karena ada gunungnya tadi. Dan juga ada kemungkinan besar Israel itu menyerang pintu masuk. Oh. Ini dari IDF ya. Sehingga memang tertutup. Tidak bisa ditembus lagi. Jadi dihancurkan gunungnya. Yang fasilitas nuklir yang di atas ya, di atas bisa dihancurkan. Yang di bawahnya itu hanya ditutup pintu masuknya saja sehingga bisa tidak keluar. Iya. Ada Radiasinya nggak iya, keluar ada ya. radiasinya tidak keluar dan ada isu pula bahwa ya itu tadi Iran sebetulnya menyebar Di 30 di lokasi. kemungkinan ada 30. Aha. Nah, ini yang menjadi PR buat Badan Energi Atom Internasional. Karena mereka yang berwenang memang untuk mengurus setiap negara yang punya nuklir memang harus bersedia diinspeksi. Oh. Termasuk Indonesia, kalau nanti Indonesia akan membangun PLTN, kita harus bersedia diinspeksi oleh badan ini. Iran dalam perang ini mengklaim telah menang dalam peperangan melawan Israel kemarin. Nah, bagaimana Bu Monik melihat klaim tersebut? Apa sebenarnya kerugian dan korban yang dialami Iran dan sebaliknya apa dampak kerugian yang dialami oleh Israel? Mungkin kalau kita bilang Iran menang, ya tentu dia harus mengglorifikasi. Karena dia berhasil memang untuk menembus Israel. Oh. Itu ya. Di dua perang sebelumnya, di April 2024 dan Oktober 2024, Iran gak berhasil loh menembus Israel. Sekalipun. Tidak ada korban jiwa bahkan. Oh. Yang di 2024 satu orang korban jiwa itu pun orang Gaza yang tewas. Tidak ada bangunan yang bisa dibilang rusak berat. Nah, tapi sekarang kenapa gitu ya? Jawabannya adalah karena Iran berhasil masuk ke wilayah udara Israel dengan menggunakan rudal jenis baru yang ada klaster bomnya. Jadi dia setelah dia terbang 7 menit dia meledak di udara. Oke. Jadi jatuh kecil. Sehingga kalau mau dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel Arrow 3 itu ya hanya bisa satu doang yang dicegat. Ada yang tersisa karena dia pecah di udara tadi. Gitu. Nah, inilah yang mungkin bisa dibanggakan oleh mereka. Karena mereka merasa berhasil menembus pertahanan udara Israel. Dari sisi Israel ya tentu saja Israel jauh lebih sukses. Karena bisa Bapak Ibu bayangkan Iran itu besar loh. Saya aja dari ujung perbatasan ke Teheran 700 km. Iran itu ada 31 provinsi, Pak. Oke. Tapi Israel bisa terbang di langit Iran di 25 provinsi. Tanpa ada yang menyerang karena sudah dilumpuhkan sistem pertahanan udaranya. Jadi mereka hanya bisa melontarkan rudal, tapi ketika pesawat Israel terbang di atas Iran itu tidak bisa diserang. Gitu. Nggak bisa dijatuhkan Nggak bisa dijatuhkan. Oke. Jadi Israel ke Iran itu udah bolak-balik udah kayak
Iya. Bukan udah kayak pesawat sipil gitu loh. Dengan bebasnya. Dengan begitu ya. bebasnya, bukan lagi dengan kayak pesawat militer yang resiko ditembak jatuh itu sah. Karena kan udara wilayah, kan otoritas atau kedaulatan sebuah wilayah, sebuah negara itu termasuk wilayah udara. Iya, betul. Gitu. Nah, itu kehebatannya Israel menurut saya di situ karena dia bisa bolak-balik dan menyasar berbagai lokasi. Jadi mereka setiap kali usai operasi pasti mereka bikin pengakuan. Pengakuannya apa? Ya kami menargetkan apa, hasilnya apa, sehingga ada transparansi. Makanya saya dalam hal ini saya percaya. Karena apa? Karena selalu dilaporkan. Kalau ada tentara yang mati dikasih tahu. Jadi mereka tidak menutup-nutupi. Gitu. Iya. Artinya lewat peperangan ini Iron Dome kecolongan. Jadi gini, sistem pertahanan udara Israel jarak dekat roket itu ditangkalnya dengan Iron Dome. Tapi kalau udah rudal itu adalah daya jangkaunya udah 1000 km ke atas. Jarak Israel dan Iran itu sekitar 1800 km. Sehingga pakai rudal. Nah, itu digunakan sistem arrow. Panah. Untuk menangkalnya. Iya. Jadi sistem pertahanan itu hanya untuk menangkis, mencegat, menangkal. Nah, itu lebih mahal daripada harga rudal. Jadi sistem pertahanan itu selalu lebih mahal daripada senjata yang menyerang. Karena itu Israel selalu memilih. Kalau dia jatuhnya rudalnya di halaman, dibiarin. Karena lebih mahal dong, lebih boros. Itu. Kalau jatuhnya di rumah, di tempat yang vital ya, kayak rumah sakit ya, tentu pasti harus ditangkal. Gitu. Tapi kalau jatuhnya deket laut, di tempat terbuka, dibiarin aja karena sayang uangnya. Apa yang membuat gencatan senjata bisa terjadi setelah 12 hari? Latar belakangnya apa nih? Siapa yang menengahi dan menurut Bu Monik, apakah gencatan senjata ini akan bertahan lama atau justru menjadi jeda menuju eskalasi yang lebih besar? Kalau dibilang gencatan senjata ini akan bertahan lama tentu tidak. Karena apa? Karena memang ada nubuat di Alkitab kita bahwa akan ada perang yang melibatkan Iran. Di Yehezkiel 38, Yehezkiel 39. Nah, gencatan senjata ini juga terjadi tanpa duduk bersama. Israel dan Iran tidak mengadakan kesepakatan. Yang menyuruh berhenti berperang itu Presiden Amerika Donald Trump. Tanpa ada komitmen dari masing-masing pihak untuk tidak melakukan serangan. Atau dalam hal ini jika memang serius harusnya Iran diminta untuk stop membuat bom nuklir. Nah, tapi ini tidak dilakukan. Jadi memang ini gencatan senjata basa-basi, gencatan senjata tanpa komitmen, gencatan senjata yang menurut saya tidak formal ya. Karena dasarnya apa gitu loh. Hanya perintah dan bikin pernyataan. Oke, kami berhenti dari sisi Iran, kami berhenti dari sisi Israel. Tapi tidak ada hitam di atas putih. Gitu. Ini ngomongin perang nuklir loh Pak. Ini yang satu pihak mau bikin bom nuklir. Bagaimana caranya mau bikin gencatan senjata hanya lewat pernyataan seorang presiden. Itu. Jadi pernyataan Presiden Trump meminta kepada kedua negara untuk berhenti mungkin digunakan untuk tarik nafas dulu gitu ya. Jadi ketika Trump menyatakan ada gencatan senjata itu dilakukan lewat medsos. Gitu. Jadi nggak ketemu Presiden Iran, Presiden Israel nggak ketemu untuk ini. Jadi benar-benar lewat medsos. Dalam hal ini kalau Israel dia memang akhirnya memutuskan oke, kami berhenti menyerang karena menghargai Trump. Bukan menghargai Iran. Jadi cuman diumumkan begitu oleh
Trump, lalu mereka menyetujui. Trump menulis di medsosnya dia, Iya. jam 3 pagi waktu Israel. Hmm, Jam 3 pagi Iran masih kirim rudal. rudal. Paginya 4 orang tewas karena rudal. Oh, jadi Israel udah berhenti duluan nih. Israel Menyetujui dalam hal itu. ini, Trump bilang gecatan senjata, Irannya masih nyerang. Oh. Bagaimana dampak perang ini terhadap proksi Iran yang selama ini memerangi Israel seperti Hamas, Hezbollah, dan Houthi? Mereka tidak bantu apa-apa. Oh. Ketika Iran diserang ya mereka Hamas nggak bilang apa-apa. Karena memang secara struktur Hamas sudah tidak ada lagi di Gaza secara struktur ya. Adanya masih ada di Doha, di Qatar itu masih ada. Tapi ya mereka hanya bisa mengutuk Israel karena menyerang Iran. Tapi tidak bisa memberikan kontribusi ya apa yang mau diberikan. Pasukan nggak ada. Sudah ditewaskan oleh Israel lebih banyak. Dananya malah dari Iran kan. Senjata juga dari Iran. Hezbollah jelas-jelas sekarang sudah harus melucuti senjatanya dan kasih ke pemerintah Lebanon yang baru. Oh, gitu. Jadi nggak bisa juga ikut-ikutan perang. Iya. Houthi hanya bantuin nyerang Israel. Nggak bisa juga untuk bantu secara signifikan gitu loh. Iya. Jadi ya Iran nggak bisa dibantu oleh kelompok-kelompok yang dia danai, yang dia sponsori, Iya. ditinggal. Ya. Ini kondisinya dalam perang kemarin. Dalam perang ini ya. kemarin. Nah, Bu Monik, apakah konflik ini justru melemahkan pengaruh Iran di atas kawasan atau malah memperluas medan perang melalui para proksinya? Yang menarik kemarin sebetulnya begini, Iran tiba-tiba menyasar pangkalan militer Amerika di Doha. Ya. Tapi kita tahu Qatar ini dan Iran bukan musuhan, temenan malah kan. Karena apa? Karena di Qatar adalah rumah bagi pemimpin-pemimpin Hamas. Orang-orang petinggi-petinggi Hamas itu tinggalnya bukan di Gaza, tapi di Doha. Nah di situ ada lapangan terbang pangkalan militer Amerika. Ya. Lucu kan? Ini berteman, Iran sama Qatar berteman. Terus Iran nyerang pangkalan militernya Amerika. Ini kayak drama, Pak. Oh gitu ya. Ngeprank gitu loh. Amerika tuh diprank sama si Iran dan Qatar. Baru setelah diserang, Qatar ngomong nih ke Amerika. Suruh gencatan senjata deh daripada kita diserang segala macam. Oh gitu. Karena setelah sebelum dirudal ini pesawat-pesawat yang di pangkalan udara ini sudah disingkirkan. Jadi nggak ada kerugian. Setelah itu Iran ya minta maaf ke Qatar. Oh gitu. Jadi betul-betul kayak drama aja. Kayak ada sandiwara di balik ini ya. Sandiwara, iya. Saya senang berdamai. Tapi berdamainya ini kan kayak apa ya? Bercanda banget gitu loh. Jadi kalau mau dibilang tadi pertanyaannya, apakah ini akan ke yang skala lebih luas? Sebetulnya enggak. Karena siapa yang mau bantuin Iran? Iya. Betul. Irak juga nggak mau kali, karena Irak kan terbagi dua, ada Sunni, ada Syiah. Ya paling kelompok Syiahnya aja mau bantuin Iran. Tapi juga dia pasti mikir lah, dulu saya kan perang sama Iran 8 sampai 10 tahun buat apa? Secara logika ya Pak, tapi kan orang bisa aja memang pingin berperang. Tapi sekarang kalau mau dibilang melebar ke eskalasi itu belum terjadi gitu loh. Dan semoga tidak terjadi karena pertimbangannya apa? Suriah udah males perang. Dia katanya dia maunya sekarang malah berdamai sama Israel. Oh, gitu. Nah, Lebanon juga sama. Dia mau membangun ekonominya yang sempat terpuruk. Ya, yang sekarang ini masih pingin menyerang itu hanya Houthi. Dan Houthi itu adalah pemberontak terhadap pemerintah resmi di Yaman. Oh, jadi emang tersingkir dari. Memang harusnya ini emang pemberontak, ngapain kita urusin gitu ya. Iya.
Nah, jadi mudah-mudahan tidak melebar, gitu aja. Tidak mengajak ke negara-negara lain yang menjadi sekutunya Iran Betul, terlibat ya. untuk terlibat. Nah, retorika Iran selalu menyerukan penghancuran Israel. Apakah artinya perdamaian baru mungkin terjadi jika terjadi perubahan rezim di Iran? Ada isu-isu nih. Iya, perubahan rezim. Memang lebih bagus kalau rezimnya kembali ke rezim monarki, karena masih ada keturunan Reza yang masih hidup ya. Reza Pahlavi masih ada di Amerika dan dia bisa menjadi pemimpin. Masalahnya adalah rakyat Irannya sendiri kayaknya nggak mau mengganti rezim. Karena buktinya meski Israel menyerang, meski Israel telah melumpuhkan 39 komandan dari Garda Revolusi dan pemimpin-pemimpin tentara Iran, tentara nasional Iran, tetap aja mereka tidak bergerak. Nggak ada demonstrasi, ya kan? Tidak ada upaya mendongkel kekuasaan. Jadi belum tentu ada pergantian rezim. Artinya kalau masih dengan rezim format Ayatollah Ali Khamenei, maka ya akan masih sama. Membenci Israel sehingga tidak mungkin ada damai. Iya, karena dulu waktu masih rezimnya Shah Reza, kan Israel dengan Iran itu bersahabat ya? Bersahabat, betul. Sebelum rezim Islam Iran. Iya. Atau rakyatnya nggak protes karena ditekan? Bisa jadi, karena ketakutan. Setelah Israel gencatan senjata dengan Iran, yang terjadi malah orang-orang yang dituduh bekerja sama dengan Israel, itu yang ditangkapin. Ada 700-an. Tapi beritanya di Indonesia itu adalah 700 agen Mossad ditangkap. Ini yang saya perlu kasih tahu, Mossad itu badan intelijen. Sehingga ketika bekerja itu nggak mungkin sebanyak 700 orang yang bekerja. Satu negara ada 1-2 orang aja itu sudah cukup. Tidak perlu 700 orang. Iya, kasihan juga ya jadi yang kambing hitam kasihan itu. yang jadi kambing hitam, dituduh, dicurigai. Iya. Karena memang pasti orang berpikir kenapa ya Israel bisa membunuh 15 ahli nuklir, bisa membunuh 30 komandan. Itu semuanya nih perlu juga kita edukasi masyarakat ya. Israel itu tidak mengorbankan rakyat Iran sendiri atau warga Iran sendiri. Jadi maksudnya gini, saya rekrut kamu, terus nanti nasib kamu saya nggak mau tahu ya. Yang penting saya udah selesai misi saya. Enggak, mereka nggak seperti itu. Matilah sendiri iya, begitu ya? Tidak. Karena itulah mereka strateginya yang kemarin ini nih, kenapa bisa membunuh petinggi-petinggi Garda Revolusi. Garda Revolusi Iran itu adalah pasukan khusus yang menjaga pemimpin besar Iran. Namanya Ali Khamenei. Pendiri Iran namanya Ayatollah Khomeini. Beda, mirip-mirip. Beda ya. Khomeini gitu ya. Khomeini. Nah, jadi dia khusus menjaga pemimpin besar Iran. Nah, Israel caranya adalah membuat satu pesan yang diterima oleh semua petinggi ini untuk datang ke sebuah tempat rahasia untuk pertemuan darurat. Padahal nggak ada tuh. Hanya datang ke situ untuk dibunuh. Makanya langsung dapat banyak. Karena sekali serang dengan semuanya hadir. Teknologi. Gitu Pak. Sama yang untuk saintis juga demikian. Mereka tidak menargetkan sebenarnya orang di luar itu. Hanya si saintisnya aja dengan cara yang pakai teknologi lagi gitu loh. Nah, ini perang memang udah perang modern ya. Jadinya memang sudah lebih banyak cara-cara yang meminimalisasi collateral damage, korban penyerta dalam setiap aksi perang tersebut. Jadi dalam kemarahannya Iran, dia bunuhilah rakyatnya. Rakyatnya sendiri yang sekarang ini yang menjadi korban, dan itu akan menimbulkan konflik horizontal. Suatu saat bisa pecah, akan terjadi
bisa-bisa konflik horizontal di Iran sendiri. Bu Monik, apakah rakyat Iran benar-benar mendukung permusuhan terhadap Israel? Atau ini hanya didorong oleh elit ideologis dan kepentingan politik rezim? Jadi kalau ditanya rakyat Iran mendukung apa tidak? Tentu saja jawabannya mereka tidak menampakkan dukungannya. Karena tadi ada yang namanya gini, polisi moral. Ya. Polisi kayak mungkin polisi syariah atau semacam itu. Ini polisi moral, Bashi. Nah, Bashi itu adalah mereka akan menangkapi cewek yang tidak pakai jilbab. Mereka akan menangkapi orang-orang yang tidak setia kepada rezim. Nah, ini masih ada, masih eksis gitu loh. Jadi ketika seorang warga negara Iran ingin menyatakan kepeduliannya atau dukungannya kepada Israel, maka yang terjadi adalah mereka tidak bisa menampakkannya secara terbuka. Jika mereka mau foto, mereka fotonya mukanya nggak kelihatan. Bikin video suaranya berubah. Tetapi mereka bisa menyatakan itu lewat media sosial. Dan bagusnya Israel itu punya juru bicara tentara dalam bahasa Parsi. Dan dari Kementerian Luar Negeri mereka juga punya bagian khusus dalam bahasa Parsi. Dan itu dilakukan di media sosial sehingga mereka bisa menjangkau lewat media sosial. Dan banyak sekali orang Iran diaspora yang keluar setelah negara Iran berubah jadi negara Republik Islam. Mereka keluar ke Eropa, Kanada, Amerika. Nah, disitulah mereka melakukan atau menyatakan dukungannya terhadap Israel. Jadi gitu ya. Suara-suara dari Iran di diaspora itu cukup menunjukkan keberpihakan kepada Israel. Karena mereka nggak suka dengan rezim yang sekarang ya? Enggak, Pak. Nah, bagaimana sebenarnya relasi historis antara Israel dan Persia atau Iran hari ini sebelum revolusi Islam 1979, Bu Monik? Iran adalah negara kedua yang mengakui kemerdekaan Israel. Yang pertama Turki. Nah, Israel dan Iran bisa dibilang memang bersahabat karena ada sejarahnya dengan latar belakang di Alkitab kita dengan Raja Kores. Raja Kores itu bisa dibilang sebagai Sionis pertama karena dialah yang memulangkan orang Yahudi yang terbuang ke Babel kembali ke Yerusalem. Di Nehemia, di Esra dan jadi kalau dibilang apakah rakyat Israel membenci rakyat Iran? Tentu tidak. Apakah pemerintah Israel membenci rakyat Iran? Tentu tidak. Yang dibenci oleh Israel, pemerintah Israel adalah rezim. Kenapa? Karena rezimnya selalu meneriakkan matilah Israel, matilah Amerika. Ini kontinu dilakukan retorika yang akan diwujudkan. Kalau retorik kan sekedar omong doang. Ini enggak, betul-betul diwujudkan dalam bentuk bikin rudal yang menjangkau kota-kota Israel, bikin bom nuklir. Minimal ada 9 sekarang yang bisa digunakan. Nah, seperti itu. Kenapa Iran pasca revolusi menjadi negara paling agresif terhadap Israel? Ini ada pengaruh dari Yasser Arafat. Pemimpin organisasi pembebasan Palestina, PLO. Ketika revolusi Iran terjadi tahun 1979, 6 hari setelah revolusi terjadi dan sukses, Ayatollah Khomeini kembali berkuasa di situ di Iran. Yasser Arafat datang ke Iran, ke Teheran, bertemu dengan Khomeini. Dan dialah yang menyodorkan bahwa Palestina adalah isu untuk umat Islam. Dan ini ditelan bulat-bulat oleh Khomeini.
Kenapa? Karena dia baru naik, ya kan? Jadi dia butuh sebuah isu supaya rakyatnya mendukung dia. Dan dia sukses karena sejak revolusi Iran itu, maka dibikinlah namanya Hari Raya Al-Quds. Hari peringatan Al-Quds. Al-Quds itu apa? Yerusalem dalam bahasa Arab. Jadi setiap Jumat terakhir bulan Ramadan, maka orang-orang di seluruh dunia, orang Islam di seluruh dunia akan mengadakan hari unjuk rasa mengenai Yerusalem, mengenai Al-Quds. Yang diinginkan, yang diimpikan adalah Yerusalem. Tapi Yerusalemnya kan sekarang ini ada di dalam naungan Israel, bahkan adalah ibu kota Israel. Makanya sasarannya adalah matilah Israel. From the river to the sea, musnahlah Israel. Wow. Jadi ketika bertemu dengan Yasser Arafat muncullah ide Palestina yang dibela. Nah, Iran dalam hal ini dulu bersahabat kan? Iya, betul. Jadi Khomeini mengajak rakyat Iran musuhi Israel, tapi juga mengimpor ideologi anti-Israelnya ke negara-negara lain lewat kaki tangan yang dibangun. Hamas di Gaza, Hezbollah di Lebanon, Houthi di Yaman, milisi Syiah Iran di Irak dan Suriah. Nah ini mengimpor ideologi jahat gitu loh, dan itu dilakukan. Dan akibatnya adalah kita lihat bersama konflik antara Israel dengan negara-negara tetangganya. Karena apa? Karena terorisme. Dan alasannya apa? Alasannya sederhana. Isu Palestinanya dipolitisasi sedemikian rupa menjadi kebencian terhadap orang Yahudi dan negara Israel. Bu Monik, apa alasan Iran begitu getol mendanai kelompok-kelompok seperti Hamas, Hezbollah di dalam misinya melawan Israel? Walaupun barusan Bu Monik sudah menjelaskan pemimpin Iran ini mengimport ideologi yang seperti itu ya. Untuk menjawab mengapa ada pengaruh kebencian ini yang ditaruh di sekitar negara-negara Israel. Karena memang si Ayatollah Khomeini ini dia menyatakan bahwa masalah Palestina adalah masalah seluruh dunia Islam. Dan ini mendukung Palestina ini adalah tugas agama yang harus dipikul semua negara Islam. Tidak hanya dalam perjuangan politik, tetapi juga di medan perang dan perjuangan bersenjata melawan para perampas Al-Quds. Jadi dianggap bukan hanya secara politik, diplomasi, tapi juga ini jelas-jelas ada di medan perang dan perjuangan bersenjata. Jadi menyeret atau menarik negara Islam lain dan untuk memerangi tetangga Israel karena yang paling dekat kan tetangga. Iya, betul. Makanya nggak heran ada dipersenjatai, dikasih pelatihan, dikasih uang, jadilah. Seperti yang kita lihat sekarang ini, dan itu ada di pernyataan dari si Khomeini sendiri, pendirinya. Ini saya kutip dari Tehran Times. Ini surat kabar Iran sendiri surat kabar umum dalam bahasa Inggris tapi bukan dalam bahasa Parsi. Jadi sesuatu yang memang dikampanyekan terus-menerus baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Bu Monik, apakah konflik ini berkaitan dengan nubuat Gog dan Magog dalam Yehezkiel 38-39? Kalau disebutkan Persia, maka kita bisa mengaitkan dengan keberadaan Iran sekarang. Karena dulu adalah bangsa Persia. Kalau kita lihat di Gog dan Magog di Yehezkiel 38-39, nama Iran disebut di situ sebagai Persia, tetapi
perang ini baru akan terjadi jika Rusia yang memulai duluan. Gog yang mulai duluan, bukan Persia. Iya, iya. Jadi kemarin karena yang tahun 2024 yang mulai Iran duluan, belum tergenapi berarti. Nanti kita tunggu kalau Rusia yang mulai duluan. Iya. Dan di dalam perang Israel-Iran kemarin, Rusia kelihatannya tidak mau terlibat ya? Tidak secara kelihatan, di balik layar terlibatnya. Apa peran Israel dalam penggenapan rencana Allah di akhir zaman menurut kitab suci? Peran Israel adalah tetap menjadi sebuah bangsa yang eksis di dunia saat ini. Sebab kalau Israelnya punah, berarti udah akhir zaman. Karena langit dan bumi udah diganti baru tuh berarti Pak. Iya. Kalau Israel yang nggak ada. Nah ini juga sebetulnya menguatkan iman kita bahwa tidak mungkin Tuhan mengizinkan bom nuklir dijatuhkan di Israel. Karena itu tanahnya Tuhan. Tanah perjanjian miliknya Tuhan. Iya. Konyol nggak Pak? Kalau kita sudah beriman dengan Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan isinya. Untuk menjaga tanahnya yang kecil itu gagal. Nggak mungkin kan? Iya. Logikanya sih begitu. Iya. Ini melihat secara logika ya Bapak Ibu. Untuk menguatkan iman kita gitu loh. Jadi dasar kita tetap kuat. Baik secara logika maupun secara iman. Iya. Janji Tuhan untuk menjaga Israel itu ada di dalam Alkitab. Banyak. Dan rasanya nggak mungkin Iran bisa menghancurkan Israel. Kalau dia bisa menghancurkan Israel artinya Tuhan kalah. Betul. Gitu ya? Iya. Sederhana itu kan? Iya, iya. Nah, Bu Monik, bagaimana sikap negara-negara Arab seperti Saudi Arabia, UAE, Mesir, Irak, dan Yordania terhadap perang ini? Iya. Apakah mereka netral? Kan mereka ditarik oleh Khomeini dulu untuk terlibat memikirkan perang terhadap Israel ini. Nah, apakah mereka netral, mendukung diam-diam, atau ada tekanan internal juga? Jadi ini menarik ya. Ketika pesawat-pesawat Israel mau terbang menuju ke Teheran ke 1.800 kilo. Iya. Itu kan melewati beberapa negara ya. Melewati negara Yordania minimal, melewati Suriah, Irak, baru nyampe. Ini mereka nggak nembakin juga loh. Oh gitu ya. Lolos-lolos aja kan. Iya. Coba kalau ada nggak satu. Dihadang ya. Nggak dihadang, nggak diganggu. Ini menurut saya bukti bahwa mereka sebetulnya diam-diam mendukung juga Israel menyerang nuklir Iran. Karena mereka deg-degan. Iya. Bisa-bisa saya dong yang abis ini juga di rudal dan dinuklir sama Iran. Bisa jadi mereka dijajah sama Iran di kemudian hari ya. Jadi secara tidak langsung mereka membiarkan ketika serangan dilakukan oleh Angkatan Udara IDF, Angkatan Udara Israel. Dan waktu rudal Iran ditembakkan menuju ke Israel, Yordania sempat bantu dengan mencegat satu dua rudal. Sehingga tidak nyampe ke Israel, jatuhnya di Yordania. Gitu. Ada beberapa yang dilakukan dengan cara, atau tentara Amerika di Irak. Itu juga melakukan, kalau misalnya bisa dicegat, dia cegat. Pencegatan. Jadi sikap negara-negara Arab itu sebetulnya bahagia. 22 negara Arab itu berterima kasih kepada Israel. Oh, karena mereka menyerang Iran. Karena menyelesaikan problem yang mungkin mereka hadapi. Termasuk Palestina loh Pak. Palestina ketika ada rudal, Israel pasti bantuin kok cegat. Nggak akan dibiarin jatuh di Yudea, Samaria atau di Gaza. Mereka berterima kasih. Yang nggak berterima kasih ya
warga negara Indonesia aja nih kayaknya nih. Karena tidak paham ya, Karena gagal paham. masih gagal paham. Tapi nggak apa-apa, semangat terus Pak mengedukasi. Iya, betul betul. Nah, apa peran kekuatan global seperti Rusia, China, dan Korea Utara sebagai sekutu Iran? Apakah ini bisa berkembang menjadi konflik global skala besar ketika ini kembali Iya. berperang? Iya, jadi yang menarik memang waktu saya ke Iran 2011 itu Iran lagi kena sanksi ekonomi. Nah, jadi mereka tuh tidak pakai transaksi dolar. Jadi saya keribetan nyari karena bawa uangnya uang dolar, sementara mereka pakainya tuh euro. Oh, euro. Jadi mereka hanya terima euro. Tapi ya di restoran tetap aja ada Coca-Cola, ada Pepsi, ada produk-produk Amerika ya. Nah, jadi minyak Iran tidak boleh dijual di pasar bebas. Yang beli adalah Cina. Nah, makanya nggak mengherankan kalau sekarang ada BRICS. Ada kerjasama ekonomi Cina dengan negara-negara Rusia, Iran, dan sebagainya. Karena memang inilah hegemoni Barat, hegemoni Amerika itu mau ditarik ke mereka. Sekutu yang anti Israel, sekutu yang anti Amerika. Jadi Korea Utara itu menolong dengan teknologi rudal. Rudal bukan jarak 1000 kilo tapi sudah 2000 kilo misalnya. Dengan teknologi yang lebih maju. Misalnya, itu sudah ditemukan jejak kerjasamanya sejak tahun 2020 dengan Korea Utara. Lalu kemudian kalau Rusia bantuin di pertahanan udara, sistem pertahanan udaranya Iran. Kalau Cina tuh bantunya dengan mencuri teknologi rudal dari Amerika dikasih ke Iran. Gitu. Jadi masing-masing punya peran. Dan Cina juga bantu beli minyak. Sehingga dengan uang penjualan minyak yang dibeli oleh Cina itu bisa mendanai nuklir, mendanai rudal, pembuatan rudal dan sebagainya. Jadi itu sumber keuangannya. Keuangannya, betul. Jadi masing-masing punya peran, memang kelihatannya oke ini hubungan bisnis biasa. Tapi sebetulnya kita harusnya sadar bahwa ini uangnya digunakan untuk apa gitu kan. Bahaya. Misal kita beli pisang goreng dari seorang penjual yang teroris. Hasil uangnya dia bisa bikin bom. Ya itu kan bahaya. Ya harusnya kita stop pendanaan secara tidak langsung. Tapi ini yang terjadi. Tapi menurut negara-negara yang membantu ini bisnis saling menguntungkan juga. Dan mereka merasa it's okay gitu ya. Itu bukan urusan saya gitu kan. Yang penting dia nggak memusuhi saya gitu ya. Bahayanya di situ. Nah, Bu Monik, bagaimana respon masyarakat Indonesia terhadap konflik ini? Apakah mulai ada pemahaman yang lebih seimbang atau tetap didominasi narasi anti-Israel? Yang menarik dari perang Iran dan Israel adalah Iran ini negara Syiah. Sementara mayoritas di Indonesia adalah Islam Sunni. Yang kiblatnya adalah ke Arab Saudi, bukan ke Iran. Nah, sekarang Iran diserang sama Israel. Apakah mendadak semuanya jadi senang sama Israel? Enggak. Tetap aja antinya lebih kepada Israel. Karena memang ini roh kebencian. Itu bukan sesuatu yang biasa. Itu spirit itu susah loh menghilangkan spirit roh jahat itu susah. Kalau orang Kristen aja kalau mau pelepasan, pendeta yang mau pelepasan kita harus puasa dulu. Iya nggak Pak? Sama aja dengan melepaskan roh kebencian itu sulit sekali. Dan inilah karakter si iblis. Karena ujung-ujungnya kan selalu adalah memusuhi
Israel yang dikasihi oleh Tuhan. Ingin tanah Israel yang adalah tanah perjanjian itu dimusnahkan. Karena apa? Iblis sasarannya sesungguhnya adalah Tuhan. Tapi karena nggak bisa, yang dikejar adalah yang dikasihi sama Tuhan. Jadi tetap aja spirit kebenciannya, mau Israel benar, mau Israel salah, yang salah tetap Israel. Tetap Israel ya. Iya. Nah, Bu Monik, Iran dan Korea Utara tidak diizinkan memiliki senjata nuklir. Tetapi kenapa jika Israel yang memiliki senjata nuklir sepertinya tidak masalah bagi negara-negara Barat? Bukankah itu bermasalah dan dapat menjadi ancaman bagi negara-negara di Timur Tengah? Ya, jadi memang kenapa yang satu boleh, yang satu tidak boleh? Jawaban gampangnya adalah yang satu, Korea Utara adalah negara yang tidak demokratis, negara yang otokrasi. Jadi kalau kita melihat dari sisi sebuah negara itu bisa dikatakan dia demokratis, artinya kepemimpinannya itu tidak di salah satu pihak, kan? Tidak tunggal, tapi dia ada parlemen, dia ada pemerintahan, militer dan sipil terbagi berbeda. Itu lebih aman. Karena apa? Karena tidak absolut, kekuasaan itu tidak absolut. Tetapi kayak model Korea, apa kata pemimpinnya, itulah yang terjadi. Susah untuk mengontrol ketika ada nuklir di tangan orang yang sangat powerful. Sama Iran juga demikian. Kalau Iran ditambah lagi, jargon-jargonnya adalah matilah Amerika, matilah Israel. Dan itu dinarasikan tiap hari. Bahkan ada 1 jam yang menunjukkan waktu destruksi Israel. Dari jam ke jam. Jadi mereka punya target. Sehingga negara-negara yang punya nuklir memang mereka harus menandatangani harusnya traktat untuk tidak memiliki senjata nuklir. Apa bentuk konkret dukungan yang bisa dilakukan oleh orang percaya saat ini? Melalui doa, melalui edukasi, melalui advokasi? Jawaban paling sederhananya adalah kita nggak bisa bikin apa-apa secara tindakan nyata. Kita nggak ikut perang kan Bapak Ibu ya. Tetapi ini jelas peperangan rohani. Semakin banyak orang yang tahu kebenaran, kita semakin banyak doa. Yang berdoa semakin banyak. Balik lagi, saya selalu ujung-ujungnya adalah kebenaran. Kebenaran itulah yang harus disampaikan. Fakta yang harus disampaikan. Supaya semua orang itu bisa sadar. Pertama sadar dulu kan. Salam sadar dulu nih. Setelah sadar baru dia bisa memutuskan untuk mengenal kebenaran yang adalah Tuhan kita itu. Sebenarnya kalau kita mau saat-saat ini adalah penginjilan yang sangat tepat. Karena kita masuk lewat apa yang terjadi di dunia. Sekarang kamu percaya ada negara yang tujuannya memusnahkan negara lain. Itu baik apa enggak? Benar atau salah? Ya kan? Kalau kamu setuju dengan paham begini, berarti ada yang salah dalam belief system kamu, sistem keyakinan kamu. Gitu. Nah, kalau kamu bilang ini tidak benar, tidak baik. Nah, itu udah selangkah lagi menjadi orang damai. Yang siap untuk tanahnya udah lembut nih. Tinggal ditabur. Semua yang bisa kita lakukan saat ini adalah bagaimana yang terjadi di dunia itu kita bawa untuk menjadi sarana mewartakan kebenaran. Itu langkah yang paling praktis. Dan kita berharap melalui bincang-bincang kita yang mengedukasi masyarakat ini bisa
ada pemahaman yang berimbang ya. Betul. Karena memang sekarang kalau saya ya, Iya. Bapak Ibu pikir aja, Bapak Ibu diajak untuk membenci orang yang tidak membenci Bapak Ibu, atau Bapak Ibu bahkan nggak kenal. Buat apa? Ada nggak untungnya? Nggak Iya. ada. Mengganggu kita enggak. Mengganggu enggak, merugikan kita enggak. Iya. Jadi kita harus balik lagi, kenapa ya saya disuruh begini? Kenapa saya diharuskan melakukan A, melakukan B? Kita harus punya kesadaran untuk berpikir, untuk mempertanyakan. Itulah sikap kritis. Kritis itu pun perlu untuk setiap orang yang beragama. Iya. Jangan mau diindoktrinasi, cari tahu, dengerin nih Diaspora TV banyak-banyak ya, kan kontennya udah banyak ya. Iya, iya. Nah itu. Bu Monik, ini pertanyaan yang terakhir. Nah, menurut Bu Monik, apakah kejadian ini adalah panggilan bagi gereja untuk berjaga-jaga dan lebih peka karena waktu penggenapan kedatangan Tuhan yang kedua ini semakin dekat? Betul. Ini yang terjadi seperti yang Tuhan Yesus bilang ya. Iya. Akan banyak perang. Iya. Kita belum melihat kelaparan nih. Kita belum melihat wabah. Karena Tuhan Yesus tanda-tanda kedatangannya kan ada perang, ada wabah, ada kelaparan, ada umat Kristen dianiaya. Ini sudah terjadi seperti di Suriah kemarin, ada bom gereja lagi untuk pertama kalinya setelah ISIS tidak ada, tiba-tiba muncul ISIS baru. Muncul ISIS lagi ya? Iya, muncul ISIS lagi. Dan itu berhasil setelah 27 kali percobaan loh. Berhasil satu gereja 25 Jadi orang selama ini tewas. bukannya diam ya? Bukannya Tetap diam. aja ada percobaan-percobaan untuk... Iya. 27 kali berusaha untuk melakukan teror, 2 di gereja. 1 berhasil. Iya, iya. Nah, jadi di Nigeria, di Sudan dan sebagainya. Iya. Jadi memang semakin nyata apa yang terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus, dan semakin banyak gitu loh, semakin intens. Iya. Makanya di Alkitab kita ini ada yang namanya dibilang sakit bersalin. Kalau seorang ibu sakit bersalin, maka sebentar lagi anaknya lahir. Tapi apakah rasa sakit bersalinnya itu bisa ditiadakan? Nggak bisa, tetap sakit. Tapi setelah itu dia senang karena akhirnya ketemu nih anaknya. Sama menjelang kedatangan Tuhan Yesus, orang percaya nih dalam keadaan kondisi sakit bersalin. Tetapi habis itu kita mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Jadi mengalami rapture it's ya. okay gitu loh, semuanya oke aja. Itu yang tahu firman. Yang nggak tahu firman, bingung, mundur dari iman. Iya. Ya jangan dong. Atau malah jangan-jangan salah berpihak karena nggak ngerti Alkitab ya. Iya, malah akhirnya ya itu jadinya tersesat, mundur dari iman kan jadinya. Karena kan tidak percaya itu adalah tanda, salah satu ukuran tidak beriman juga. Iya. Tidak percaya pada janji Tuhan, itu tidak beriman loh. Iya. Padahal semua orang percaya mestinya peka dengan zaman. Betul. Ya, dengan perubahan-perubahan zaman ini. Jadi ketika kita semakin banyak nih, waduh dunia tergoncang, yang jangan ikut-ikutan goncang dong imannya. Stabil. Karena apa? Karena kita tertanam pada kebenaran yang memang kebenarannya itu nggak mungkin tergoyahkan oleh situasi di luar. Dan janji Tuhan itu ya dan amin gitu loh. Kita pegang itu aja. Saya kemarin-kemarin perang Iran dimulai, panik. Waduh nanti ekonomi Indonesia gimana-gimana. Baca Alkitab aja dulu, dibilang udah itu belum Gog dan Magog gitu loh. Jadi kita juga stabil imannya. God Lovers, kita sudah mendengar bersama penjelasan yang jernih
dan mendalam dari Ibu Monique Rickers tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam konflik antara Israel dan Iran. Bukan hanya dari sudut politik dan militer, tapi juga dari perspektif iman dan sejarah. Nah, sebagai orang percaya, kita tidak boleh hanya ikut arus opini publik atau propaganda media, tapi harus berdiri di atas firman Tuhan. Dalam Yesaya 38 dan 39, dalam nubuat-nubuat tentang akhir zaman, kita melihat bahwa Israel akan menjadi pusat perhatian dan konflik bangsa-bangsa. Tapi di sanalah juga kita melihat pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah gagal. Kita memang berdiri bagi Israel, bukan karena mereka sempurna, tapi karena Tuhan setia kepada janjinya. Dan seperti tertulis dalam Mazmur 122 ayat 6 yang berkata, "Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa." Kita berdoa untuk Israel. Kita juga berdoa untuk rakyat Iran agar mereka dibebaskan dari ideologi kebencian dan bisa mengenal kasih sejati dalam Kristus. Kita berdiri bukan berdasarkan kebencian, tetapi berdasarkan kasih dan keadilan Allah. Terima kasih banyak kepada Ibu Monique Rickers. Terima kasih. Atas Ya, waktu senang dan hati. pemaparannya yang luar biasa. Ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Karena Anda adalah bagian dari misi menyebarkan terang di tengah dunia yang makin gelap dan bingung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.